Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Nur Humaidah, NIM 21102032. Saya di sini akan menyampaikan hasil resum saya dari mata kuliah kajian matan dengan dosen pengampu Bapak Zainal Mutakin. Langsung saja untuk makalah yang pertama, dengan tema metodologi kritik matan hadis menurut Al-Qorafi. Al-Qorafi memperkenalkan 4 tipologi dalam memahami sunnah Nabi, yaitu yang pertama, posisi Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi. Yang kedua, posisi Nabi sebagai seorang mufti. Yang ketiga, posisi Nabi sebagai seorang hakim. Yang keempat, sebagai kepala negara. Dan ada yang menambahkan Nabi sebagai dirinya sendiri. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang sangat cepat, maka hadis dipahami secara tepat dan holistik. Dalam metode konstekstual digunakan beberapa pendekatan keilmuan sebagai upaya untuk menangkap maksud hadis yang sebenarnya. Beberapa pendekatan keilmuan dimaksud adalah: yang pertama, pendekatan historis, yang kedua, pendekatan sosiologis, dan yang terakhir adalah pendekatan sosiohistoris. Selanjutnya, makalah yang kedua dengan tema pemikiran kritik matan hadis menurut Ignaz Goldziher. Di sini menurut Goldziher, hadis sebagai korpus yang berisikan perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, kerap berbaur dengan berbagai kepentingan, terutama politik. Menurutnya, secara ilmiah akan sulit diterima bahwa suatu hadis adalah otentik dan originatif. Dan mengingat rentang waktu yang lama antara wafatnya Nabi dengan masa kodifikasi hadis, Ignaz Goldziher ialah orientalis pertama yang mengkritik hadis dan ilmu hadis secara sistematis menggunakan metode historical criticism. Kritik hadis Ignaz Goldziher mendapat bantahan dari Muhammad Mustafa Azami. Di antara kritik tersebut adalah bahwa dari segi kritik matan, Ignaz Goldziher beranggapan bahwa hadis merupakan produk kreasi kaum muslimin belakangan, karena kodifikasi hadis baru terjadi setelah beberapa abad dari masa hidup Nabi. Untuk makalah yang selanjutnya, yakni bertemakan kritik matan hadis menurut Ali Mustafa Yaqub. Buku hadis-hadis bermasalah ditulis oleh Ali Mustafa Yaqub untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang validitas hadis yang beredar di lingkungan mereka dengan hasil 3 kemungkinan. Yang pertama, hadis itu masyhur di masyarakat dan menjadi dasar amal ibadah, namun ternyata palsu. Yang kedua, hadis itu dianggap palsu, padahal sahih. Yang ketiga, hadis itu ditinggalkan masyarakat karena dianggap lemah. Ternyata kelemahannya itu tidak parah sehingga masih dapat digunakan sebagai dasar amal ibadah. Kecenderungan metode kritik hadis Ali Mustafa Yaqub pada dasarnya berangkat dengan cara merujuk para ulama, baik klasik maupun kontemporer, dan mengupayakan tekstualitas. Namun, jika hal itu tidak memungkinkan, maka cara yang digunakan adalah pemahaman konstekstual.
Selanjutnya, yakni bertemakan pemikiran kritik matan hadis menurut Joseph Sketch. Kritik yang digunakan Sketch terhadap hadis itu memunculkan ada 3 teori pokok. Yang pertama yakni menggunakan teori Siliento. Selanjutnya projecting back, dan teori pokok ketiga adalah common link. 3 teori tersebut diterapkan oleh Sketch dan orientalis lainnya untuk mengetahui aspek penanggalan awal kemunculan hadis atau disebut dating. Kritik terhadap ketiga teori Sketch tersebut antara lain karena objek penelitian Sketch bukanlah literatur hadis, tetapi literatur fikih. Padahal masing-masing literatur tersebut mempunyai kekhasan, sementara temuan Sketch dari penelitiannya digenerasikan ke dalam kajian hadis. Hal ini yang menjadikan Sketch dinilai sebagai melakukan kesalahan. Metode kajian yang fatal. Selain itu, metode dating yang diterapkan oleh Sketch hanya berpijak kepada kitab sirah tanpa mempertimbangkan tepat dan tidaknya metode tersebut digunakan dalam kajian hadis. Yang terakhir ada makalah yang bertemakan pemikiran kritik matan hadis menurut Jean Paul. Berbicara tentang Jean Paul, maka peneliti selalu akan merujuk pada common link. Sebab teori atau metode ini adalah hal yang paling menarik dalam bingkai pemikirannya. Kajian hadis dalam tradisi Islamisasi, meski dalam banyak persoalan memberikan sejumlah implikasi yang kontroversial, namun dalam batas-batas tertentu tidak menutup kemungkinan pemanfaatannya dalam tradisi kesarjanaan Muslim. Terlepas juga dari implikasi dan motif yang kadang menjadi latar bagi pengkajian hadis, sebagaimana yang terlihat dalam sejarah panjang pengkajian Islam, termasuk hadis di dalamnya. Tantangan yang serius dari sarjana barat untuk membuktikan historisitas hadis merupakan bagian dari tugas kesarjanaan Muslim untuk memberikan jawaban yang akademis dan ilmiah, tidak sekedar uraian yang normatif apologis. Kajian matan selama ini kita mempelajari ada metodologi kritik matan hadis menurut Al-Qarafi. Yang kedua yakni pemikiran kritik matan hadis menurut Ignaz Goldziher. Ada juga kritik matan hadis menurut Ali Mustafa Yaqub. Yang keempat ada pemikiran kritik matan hadis menurut Joseph Sketch. Yang terakhir ada pemikiran kritik matan hadis menurut Jean Paul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari 5 makalah yang saya resum pada mata kuliah kajian matan dari saya, Luciana Nur Humaidah, dari kelas IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 kelas C. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon atas maklumannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sedikit hasil rusuman dari saya. Jika ada salahnya itu dari kekurangan dari saya, jika ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.